Bagaimana kabar kita untuk hari ini? Saya harap kita semua baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Elisa Purba dengan NIM A1C320030. Saya dari Reguler A Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi Angkatan 2020. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pendidikan Fisika yang ke-22 tahun. Adapun tema yang diangkat, Ramadan berkarya dan inovatif guna mewujudkan pendidikan fisika jaya di masa pandemi. Semoga pendidikan fisika semakin jaya sesuai dengan tema yang diangkat dan membawa negara kita ini menjadi lebih maju lagi. Salam Einstein muda, berani berkarya. Baiklah semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan salah satu materi yang dipelajari dalam fisika, yaitu tentang kinematika. Kinematika, apa itu kinematika? Apa bagian-bagian yang dipelajari dalam kinematika? Pada kali ini kita akan membahasnya di sini. Baiklah, untuk yang pertama kalinya, pengertian kinematika. Kinematika itu sendiri adalah salah satu sistem klasik yang mempelajari tentang perubahan-perubahan suatu benda, yaitu tanpa mempersoalkan gaya-gaya apa yang menyebabkan perubahan-perubahan itu terjadi. Kinematika ini mempelajari tentang perubahan gerak suatu benda. Yang akan kita bahas pada kali ini ada 2 poin, yaitu yang pertama tentang GLB dan yang kedua nanti kita juga akan mempelajari tentang GLB. Kedua poin ini akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baiklah, pada kedua topik ini nanti kita akan menjelaskan pengertian-pengertiannya hingga nanti kita akan memberikan salah satu contoh sebagai penerapan dari rumus-rumus yang telah ada. Oke, alright everybody. Untuk poin yang pertama kita membahas tentang GLB. Apa sih itu GLB? Apa sih rumus-rumus dari GLB ini? Baik, GLB ini adalah singkatan dari gerak lurus beraturan. Artinya apa? Artinya kita dari posisi, contohnya posisi A ke posisi B, ke posisi C, dan ke posisi D, dan seterusnya, itu kecepatan kita itu konstan. Yang artinya dalam GLB ini A atau percepatan itu tidak ada. Perlu diingat bahwa dalam GLB percepatan tidak ada, yang artinya kecepatannya selalu konstan, selalu sama. Baiklah, dalam GLB ini ada 2 poin rumus yang akan kita bahas, yaitu yang pertama tentang mencari jarak, dan nanti yang kedua akan membahas tentang mencari perpindahan. Oke, perpindahan. Jarak dan perpindahan adalah gerak yang sama-sama move on, tetapi keduanya ini berbeda. Di manakah perbedaannya? Kalau perpindahan itu menggunakan vektor. Apa itu vektor? Berarti memiliki nilai dan arah. Baiklah, untuk jarak itu disimbolkan sebagai S dengan satuan meter. Dengan rumusnya adalah V kali T. Dan dimana ini adalah kecepatan, yang artinya kecepatannya konstan dengan satuan meter per sekon, dengan ini adalah waktu dalam sekon. Untuk yang kedua adalah perpindahan. Perpindahan ini bisa secara horizontal ataupun secara vertikal. Nah, rumus apa yang dipakai dalam perpindahan ini? Rumusnya itu adalah delta X dalam vektor atau delta Y dalam vektor sama dengan V kali T. Mengapa X dan Y? Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa perpindahannya itu bisa secara horizontal ataupun secara vertikal. Baiklah, keduanya ini adalah rumus yang akan digunakan, yang akan diterapkan dalam konsep GLB. Untuk lebih lanjut, kita akan memberikan salah satu contohnya. Baiklah, saya hapus dulu. Kita akan ke contoh. Contohnya ini seperti ini. Ini adalah posisi saya saat ini berada di titik A. Lalu saya berjalan-jalan ke arah sini, ke arah B,
Dengan A ke B itu jarak yang saya tempuh itu adalah 4 meter dengan waktu yang saya butuhkan yaitu 5 sekon. Oke, setelah saya bosan di daerah B ini, saya berjalan lagi ke daerah C. Ke daerah C. Dengan B ke C itu dalam 3 meter dengan waktu 2 sekon. Oke, baiklah. Yang pertama yang ditanya itu adalah tentang jarak dan kecepatannya. Oke, kecepatannya. Dan yang ditanya yang kedua adalah ini, yang kedua itu perpindahan. Kita ingat bahwa perpindahan itu adalah suatu vektor serta kecepatannya. Oke, baiklah, kita bahas satu-satu. Untuk jarak, kita tahu bahwa rumus jarak tadi telah kita tuliskan, yaitu V kali T. Oke, jaraknya itu adalah A ke B ditambah dengan B ke C, yang artinya jarak yang saya tempuh yaitu dari sini ke arah sini kemudian ke arah sini, itu adalah jarak. Oke, 4 meter ditambah 3 meter sama dengan 7 meter. Untuk kecepatannya, V-nya berarti S-nya sama dengan 7 meter. Nah, untuk yang kedua adalah V-nya. Kita tahu bahwa S sama dengan V kali T, berarti V sama dengan S per T. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. V-nya sama dengan S. Berapakah S-nya? 7 meter. Sedangkan T-nya adalah dapat kita tambahkan dari sini dengan ini, berarti 7 sekon. Berarti V-nya sama dengan 1 meter per sekon. Baiklah, untuk GLB dalam jarak telah kita temukan di sini, yaitu jaraknya 7 meter dengan kecepatannya 1 meter per sekon. Baiklah, untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2 yaitu tentang perpindahan dan juga kecepatannya. Oke, dapat kita tulis di sini dulu bahwa S-nya sama dengan di mana ya? Oh, S-nya sama dengan 7 meter dengan kecepatan 1 meter per sekon. Oke, baik, alright. Oke, next kita bahas tentang soal yang kedua, perpindahan. Kita telah mengetahui tadi bahwa rumus perpindahan sama dengan delta X dalam vektor atau delta Y dalam vektor sama dengan V dikali T. Oke? Oke, baiklah. Pertama-tama kita cari dulu jarak perpindahannya. Untuk hal ini, karena seperti ini gambarnya, jadi perpindahannya itu adalah dari sini ke arah sini. Jadi ini adalah daerah perpindahannya. Itu dapat kita tentukan dengan rumus teorema Pythagoras. Alright. Oke, teorema Pythagoras itu langsung saja 4 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 25. Alright, sama dengan 5 meter. Jadi perpindahan saya itu perpindahan saya delta X atau delta Y itu sama dengan 5 meter. Yang kedua, yang pertama tadi telah kita ketahui. Yang kedua itu tentang kecepatan. Telah kita ketahui tadi rumusnya, kecepatan. Sama seperti mengetahui jarak tadi, bahwa rumusnya ini sama dengan 5 meter. Langsung saja ke ini. 5 tambah 2 sama dengan 7 sekon, sama dengan 0,71 meter per sekon. Oke, alright, telah tadi dapat ini 7 meter, 1 meter per sekon, 5 meter dan 0,71 meter per sekon. Baiklah, untuk soal selanjutnya, untuk soal-soal lain tentang GLB, demikianlah cara menyelesaikannya.
Semoga dengan GLB ini semoga bermanfaat. Oke, alright. Untuk poin yang kedua ini kita akan membahas tentang GLBB. Apa sih itu GLBB? GLBB ini adalah singkatan dari gerak lurus berubah beraturan. Yang artinya apa? Walaupun kecepatan kita berubah-ubah, contohnya mulai dari kata kecepatan kita dari 5 meter per sekon, terus 10 meter per sekon, terus 15 meter per sekon, ini berubah-ubah, kecepatannya ini berubah-ubah. Tetapi ingat, dalam GLBB ini kecepatan berubah, percepatan tetap sama. Oke, dalam GLBB ini nih perlu diterapkan sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa saya mengatakan demikian? Contohnya seperti ini. Ketika kita hendak berangkat ke sekolah, pada saat kita melihat jam, oh ini masih pagi, saya belum telat. Kita berjalan. Di tengah jalan kita melihat bahwa jam kita sudah mati sejak tadi. Dan kita memeriksa handphone kita, wah sudah jam sekian. Berarti kita harus mempercepat langkah kita. Itulah gunanya GLBB. Kalau kita menerapkan GLB, kita akan tetap santai dan akhirnya kita akan terlambat. Jadi GLBB ini perlu diterapkan dalam kehidupan kita supaya kita bisa ada perubahan-perubahan tertentu. Baiklah, untuk GLBB ini sendiri ada 3 rumus yang kita gunakan. Jika tadi dalam GLB ada 2 rumus, sekarang meningkat menjadi 3 tambah 1. Oke, yang pertama itu rumus yang digunakan adalah VT sama dengan V0 tambah AT. Yang kedua adalah jarak. Untuk mengetahui jarak ini, kita menggunakan rumus V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, for the last, untuk rumusnya yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2AS. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama adalah VT. Dalam hal ini digunakan untuk mencari kecepatan dalam detik tertentu, dalam waktu tertentu, dan rumusnya adalah ini dapat kita gunakan. Oke, untuk yang kedua ini untuk mencari jaraknya. Contohnya mencari jarak ke sini, bagaimanakah mencarinya? Ini dapat kita terapkan. Baiklah, untuk memperjelasnya kita akan memberikan sebuah contoh. Oke, untuk GLBB ini agar lebih mudah kita memberikan salah satu contohnya. Contohnya adalah seperti ini. Bentar lagi akan ada yang namanya liburan kuliah. Jadi saya akan berniat untuk pulang ke Sumatera untuk menjenguk dan memeluk kedua orang tua saya, melepaskan rindu saya. Oke, baiklah. Untuk soalnya itu saya pulang dari Jambi ke Sumatera menaiki sebuah mobil. Nah, untuk pertama-tama kecepatan yang digunakan oleh si supir atau V0 sama dengan 20 km per sekon. Nah, kemudian tiba-tiba pas di tengah jalan kucing lewat dari depan. Otomatis si supirnya merem mendadak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Oke, dalam hal ini waktu yang ditempuh adalah 5 sekon. Oke, telah kita ketahui. Oke, untuk hal ini yang akan dipertanyakan yaitu yang pertama tentang waktu yang ditempuh, yang kedua adalah jarak yang akan ditempuh. Nah, waktu dan jarak yang ditempuh ini yaitu ketika mulai direm hingga berhenti, yaitu kita buat ilustrasinya terlebih dahulu, yaitu dari titik A ke titik B ke titik C. Ingat, kalau dalam fisika itu lebih baik kita menggunakan ilustrasi-ilustrasi supaya kita bisa lebih mudah mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, alright. Baiklah, untuk dari A ke B yaitu 20 meter per sekon dengan waktu itu berapa? 5 sekon. Oke, yang kedua itu dari B ke C 10 meter per sekon dengan waktu berapa? Belum diketahui, dan itulah yang akan ditanyakan di daerah ini. Baik, kita bahas tentang waktu. Dalam hal ini rumus yang digunakan adalah VT sama dengan V0 ditambah AT. Oke, baik, sudah diketahui rumusnya. Sekarang mari kita jawab.
Oke, VT sama dengan fenol ditambah AT. Oke, dari sini VT-nya tadi adalah VT-nya adalah 10 meter per sekon. Karena apa? Kita bahas dulu dari A ke B. Yang artinya ini adalah VT dan ini adalah fenolnya. Oke, baik. VT-nya itu adalah 10 meter per sekon sama dengan fenolnya itu adalah 20 meter per sekon dengan A-nya belum diketahui dan dalam waktu 5 sekon. Baiklah. Oke, dalam hal ini minus 10 meter per sekon sama dengan 5A. Berarti A-nya sama dengan minus 2 meter per sekon kuadrat. Oke, dari sini kita sudah mengetahui bahwa percepatan yang digunakan dari sini ke sini adalah minus 2 meter per sekon. Oke, selanjutnya untuk mencari waktunya itu kita dari B ke C, Oke, baiklah. Dengan rumus yang sama juga, yaitu fenol sama dengan VT kuadrat, VT sama dengan fenol ditambah AT. Baiklah, kita akan bahas itu VT-nya berapa? VT-nya adalah 0. Kenapa 0? Karena sudah berhenti di sini, sudah berhenti di titik C. Sehingga 0 sama dengan 10 meter per sekon sama dengan A-nya berapa? Minus 2 meter per sekon kuadrat T. Oke, baiklah. Dari sini kita mengetahui bahwa 2T sama dengan 10 meter per sekon, sehingga T-nya sama dengan 5 sekon. Oke, dari sini sudah dapat kita ketahui bahwa waktu yang ditempuh dari rem hingga ke berhenti itu adalah 5 sekon, sehingga total waktunya adalah 10 sekon. Oke, baik. Untuk soal nomor 1. Oke, baiklah, kita ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang terakhir itu tentang jaraknya. Baiklah, untuk jaraknya sini langsung saja kita buat rumusnya. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke, langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Tadi di sini waktunya adalah dari A ke B 5 sekon, dari B ke C 5 sekon. Jadi total waktu yang ditempuh yaitu 10 sekon. Baiklah. Untuk mencari jaraknya kita sama seperti mencari waktu, yaitu dari A ke B lalu dari B ke C. Untuk dari A dulu ke B, yaitu fenolnya dapat kita ketahui bahwa fenolnya 20 meter per sekon dengan T 5 sekon ditambah setengah A-nya minus 2 dengan 5 kuadrat. Oke, sudah dapat kita ketahui. Ini ke sini hasilnya min, berarti ini ke sini 100 meter ditambah dikurang 25. Oke, hasilnya sama dengan 75 meter. Oke, dari A ke B ini adalah menempuh jarak 75 meter. Yang kedua kita mencari dari B ke C seperti jalan seperti tadi. S sama dengan fenolnya adalah 10 meter dengan waktu 5 sekon. Oke, ditambah setengah A-nya minus 2 dengan waktunya tetap 5 kuadrat dengan hasil 50 meter dikurang 25 sama dengan 25 meter. Oke, dari sini dapat kita lihat hasilnya yaitu dari A ke B itu 75 meter, sedangkan dari B ke C itu 25 meter. Jadi S totalnya di sini adalah 75 ditambah 25 yaitu 100 meter. Oke, alright. Untuk hasilnya ini dapat kita tentukan bahwa waktunya adalah 10 sekon, waktu totalnya 10 sekon dengan jarak totalnya adalah 100 meter. Baiklah, untuk soal ini telah terjawab dengan jelas. Semoga untuk soal-soal yang lain bisa terjawab juga dengan jelas. Oke, baiklah semuanya, berakhir sudah materi yang dapat saya sampaikan pada video ini. Semoga video yang saya buat dapat bermanfaat bagi kita, bagi siapapun yang menontonnya.
Jika ada kesalahan dalam video tersebut, saya mohon maaf dan saya mohon untuk diperbaiki secara sopan dan lebih mendukung. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada pendidikan fisika ke-22 tahun.